surah An-Nahl ini merupakan suratun ni'am, surah yang menggambarkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca surah Nahl, maka kita akan diperlihatkan, diajak untuk merenungkan tentang berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang tujuannya agar kita ini menyadari betapa sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar, sehingga nanti kita akan menyadari bahwa sesungguhnya semuanya adalah karunia dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kamu, yang kamu rasakan, yang bersama dengan kamu, faminallah, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian juga menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dimulai dari nikmat yang paling agung, nikmat yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ni'matul wahyi, nikmat berupa wahyu Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, yang dengan Al-Quran itu kami turunkan kepadamu supaya kamu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biizni rabbihim, tentu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya nikmat ini, maka manusia itu akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Manusia memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal, dengan akal dia itu bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Akan tapi akal manusia itu mempunyai keterbatasan. Nah, wahyu itu diturunkan dalam rangka memberikan kepada manusia apa yang harusnya dia lakukan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia berbuat baik terhadap sesama manusia, bagaimana dia menjadikan dirinya orang yang bermanfaat. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan wahyu. Maka bersyukurlah kita dengan turunnya wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat berikutnya di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang langit dan bumi. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan di sini langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Ta'ala amma yusyrikun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Setelah membahas surah Al-Hijr, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini merupakan bagian dari surah Makkiyah, surat yang turun pada periode Mekah. Nazalat ba'dal Kahfi. Surah ini turun sesudah surat Al-Kahfi. Di mushaf surah ini terletak sesudah surat Al-Hijr sebanyak 128 ayat. Para ulama menyatakan bahwa surah An-Nahl ini merupakan suratun ni'am, surah yang menggambarkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratun ni'am. Jadi kalau kita membaca surah An-Nahl, maka kita akan diperlihatkan, diajak untuk merenungkan tentang berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang tujuannya agar kita ini menyadari betapa sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sehingga nanti kita akan menyadari bahwa sesungguhnya semuanya adalah karunia dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kamu, yang kamu rasakan, yang bersama dengan kamu, faminallah. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ini surah An-Nahl, surah yang mengajak kita untuk merenungkan tentang berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan dengan surah Ibrahim yang sudah kita bahas, yang di situ juga membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim juga menggambarkan tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya surah Ibrahim itu rakazat ala nikmatin wahidah. Kalau di surah Ibrahim yang menjadi fokus adalah satu nikmat yang paling besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmatul iman, nikmat berupa iman. Yang dengan nikmat iman ini maka nikmat-nikmat yang lainnya itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Dan tanpa adanya nikmatul iman, maka nikmat yang lainnya itu tidak akan menjadi nikmat yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk melihat berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga dengan demikian manusia akan menyadari sekali lagi bahwa sesungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak, tidak mungkin manusia untuk menghitungnya. Dimulai dari nikmat yang paling agung sebagaimana yang ada di surah Ibrahim juga tentang nikmat yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim. Alif lam ra. Yang maknanya kata mayoritas ulama tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kitabun anzalnahu ilaika, kami turunkan kitab itu kepadamu, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, supaya dengan kitab yang diturunkan yaitu Al-Quran, maka engkau akan mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada manusia nikmat yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatul wahyi, nikmat berupa wahyu Al-Qur'an, yang dengan Al-Qur'an itu kata Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, yang dengan Al-Quran itu kami turunkan kepadamu supaya kamu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala biizni rabbihim, tentu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yunazzilul malaikah birruh min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi, yang itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan nikmat ini maka manusia akan bisa keluar dari kesesatan, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang pertama yang diceritakan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl. Karena dengan adanya nikmat ini maka manusia itu akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa memang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sebagai apa? Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Yang dengan adanya petunjuk manusia kemudian tahu kemana dia itu akan melangkah. Di dalam surah yang lain Al-Quran itu disebut dengan nur, cahaya, di mana dengan adanya cahaya manusia ketika dia mau melangkah dia akan tahu kemana. Coba kita kalau tidak ada cahaya, gengar-gengan, mau melangkah harus pegang kemana kita akan melangkah. Tapi dengan adanya cahaya maka semua itu akan kelihatan. Lantai ini warnanya apa, kita akan tahu di mana kipas, jam berapa, semua kemudian akan kelihatan. Kita akan bisa melangkah dengan nyaman, tahu apa yang akan kita lakukan, berapa lama kita melakukannya. Itu ketika ada cahaya. Tapi kalau gelap gulita, maka manusia berada di dalam ketidakpastian, tidak tahu harus berbuat apa, mau kemana. Apalagi pada masa kita sekarang yang memang sudah terbiasa dengan cahaya itu. Kalau masa nenek moyang kita tonglet itu masih agak biasa dengan gelap-gelap sedikit itu. Tapi kalau kita yang sekarang dengan cahaya seperti ini, petang, mati lampu, bosan itu. Karena sudah terbiasa dengan cahaya. Jadi nikmat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surah ini adalah nikmatul wahyi, bahwa awal ni'am. Ini adalah nikmat pertama yang disebutkan. Kenapa ini yang disebutkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena inilah nikmat yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah juga kepada Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, serta cahaya yang kami turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, nikmatul wahyi. Manusia memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, yang dengan akal dia itu bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Akan tapi akal manusia itu mempunyai keterbatasan. Nah, wahyu itu diturunkan dalam rangka memberikan kepada manusia apa yang harusnya dia lakukan di dalam kehidupannya.
Bagaimana dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia berbuat baik terhadap sesama manusia, bagaimana dia menjadikan dirinya orang yang bermanfaat. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wahyu. Maka bersyukurlah kita dengan turunnya wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat berikutnya di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit dan bumi. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan di sini langit dan bumi dengan hak dan kebenaran. Ta'ala amma yusyrikun, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak kita untuk merenungkan nikmat yang lainnya di ayat yang ketiga, yaitu langit dan bumi. Langit, kemanapun kita pergi kita akan berhadapan dengan langit. Di atas langit dan di bawah bumi, itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bumi ini kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzi ja'alakul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian, bagi kalian bumi itu zalulan, mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah segenap penjuru bumi dan makanlah dari sebagian rezekinya. Tapi ingat bahwasanya kamu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmatu khalqil insan. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah menciptakan manusia dari nutfah, tapi kemudian manusia itu berubah menjadi khasim mubin, khasim yang memusuhi, yang nyata, jadi musuh yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan setelah nikmat berupa langit dan bumi, menyebutkan nikmat tentang diciptakannya manusia. Kita bisa menikmati semua ini, langit, bumi, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita. Kalau kita tidak ada, tidak tahu tentang berbagai nikmat yang lainnya. Justru karena kita diciptakan oleh Allah, maka kita bisa merasakan berbagai nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita di alam ini. Makanya di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu diingatkan, dulu keadaan itu tidak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan kalian, maka ingatlah nikmat ini. Dulu tidak ada yang disebut ini Kimasturi, tidak ada sebelum dilahirkan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan kemudian setelah itu diberikan berbagai nikmat, tahu tentang langit, bumi dan lain-lainnya yang ada di alam ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang kata para ulama, seandainya surah Al-Insan itu hanya ayat pertama itu sudah cukup bagi manusia untuk apa? Untuk merenungkan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah itu adalah kita diciptakan. Jadi penciptaan kita itu sesungguhnya adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faruhul lati bidakhilika hiya ni'matu minallah. Ruh yang ada dalam diri kita itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan nikmatnya makanan karena hidup itu. Mengkajana orang itu untuk mata, iya pola tak minum kopi. Minum kopi tak mati. Jadi karena kita diberikan nikmat, diciptakan, diberikan kehidupan, kita merasakan berbagai nikmat yang lainnya.
merasakan betapa nikmatnya kopi, nikmatnya teh, nikmatnya kue, merasakan berbagai pemandangan yang indah, merasakan enaknya kendaraan. Itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kehidupan, khalqul insan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalqul insan. Jangan kemudian seperti yang ada di dalam ayat ini, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sudah diciptakan oleh Allah, diberikan nikmat kehidupan, kok tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata dari Allah, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian nikmat berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmatul an'am. Nikmat berupa hewan atau binatang ternak yang ada di sekitar kita, lil ghada wal malbas wat tanaqqulat, yang itu kemudian digunakan untuk makan, dimakan, kemudian kulitnya dijadikan sebagai pakaian. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u minha ta'kulun wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Jadi di dalam ayat-ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak, kalau tadi kemudian nikmat langit, bumi, kemudian berikutnya adalah nikmat berupa penciptaan kita sehingga semua yang ada di langit dan bumi kita rasakan, kita ketahui, kita rasakan nikmatnya. Maka di ayat berikutnya, mulai dari ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat berupa binatang ternak. Yang itu Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan khalaqaha lakum wal an'am khalaqaha lakum. Binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kamu. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan binatang ternak itu Allah ciptakan untuk kamu. Jadi memang binatang ternak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, supaya manusia itu bisa memanfaatkannya, dagingnya dimakan. Kemudian kulitnya bisa dijadikan pakaian, dari bulunya juga kalau domba itu kan dijadikan sebagai pakaian. Kulitnya juga demikian, termasuk juga bisa dijadikan sebagai binatang tunggangan yang dengan itu bisa membawa beban dari kita. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta misalnya itu kan membawa beban berat yang tidak bisa dipikul oleh manusia. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan Allah juga menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Ya, seperti halnya sekarang kita mendapatkan banyak, kalau dulu itu kan binatang tunggangan seperti kuda, onta, itu yang digunakan dalam rangka tanaqqulat untuk transportasi itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ke-8 juga menyatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah nanti akan menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi yang tidak diketahui pada masa Rasulullah SAW kita rasakan sekarang. Kendaraan yang kita pakai itu adalah bagian dari tanaqqulat, transportasi yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama, sungguhnya di dalam ayat ini sudah tersirat wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan nanti Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bagi kalian ya kendaraan yang tidak kamu ketahui, karena pada masa Rasulullah SAW alat transportasi yang kita pakai sekarang itu kan belum ada. Nikmatul an'am, jadi untuk makan, pakaian, dan juga untuk alat transportasi. Kemudian di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang lainnya, yaitu nikmat air, nikmatul ma' al-munazzal minas sama'.
Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang air hujan yang diturunkan sehingga dengan itu manusia bisa merasakan nikmatnya minum air. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya itu mengajak kepada manusia merenungkan tentang air yang diminum. Afara'aytumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum itu? Apakah kamu yang menurunkannya dari langit atau kami yang menurunkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Seandainya kami berkehendak, kami jadikan air itu asin. Tapi ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan air yang kita minum itu asin, airnya itu segar. Sehingga kemudian ketika kita minum, alhamdulillah kau besar. Coba bayangkan kalau air itu asin. Bukan tambah selesai haus itu, tambah dahaga, tambah pelekak, mun acen. Allah mengingatkan, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan." Seandainya kami berkehendak, kami jadikan air itu asin, tapi tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula tashkurun." Kenapa kalian itu tidak bersyukur? Diturunkan air hujan dan di situ ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya ya. Ini belum disebutkan semua nikmat dari Allah ini. Maka memang benar di ayat ini kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nikmat Allah tidak akan mampu. Saya lanjutkan sedikit. Nikmatu az-zar'i. Setelah nikmat hujan, kemudian nikmat berupa tanam-tanaman yang kita kemudian mengambil manfaatnya. Ada buah-buahan, ada pohon-pohonan, padi-padian. Itu semua kemudian merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah nikmat hujan, sebagian kita minum, hujan itu kemudian juga akan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang dari itu kemudian manusia merasakan nikmatnya. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaitun wan nakhila wal a'nab wa min kulli samarat inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Dengan air hujan itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menumbuhkan bagi kalian az-zar'a, tanaman-tanaman, buah zaitun, kurma, ya, kemudian juga al-a'nab, anggur, dan juga min kulli samarat, buah-buahan yang lain, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada yang itu semua ada tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau untuk merenungkan. Kemudian nikmatu taskhiril kaunil insan. Alam itu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan untuk manusia. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Jadi semua itu kemudian ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Artinya nikmat-nikmat itu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kata Syekh Amri Khalid, kalau kamu ingin untuk mengetahui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang ambil kertasnya untuk membantu hati kamu sehingga kamu nanti akan merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Uktub an-ni'am. Coba ambil kertas, setelah itu tulis satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan mengetahui betapa tidak akan cukup kertas itu kalau kemudian ditulis untuk menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ij'al lisanaka ratban biqaulika alhamdulillah, maka setelah itu ucapkan alhamdulillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat itu
Yang disebutkan di sini kan banyak nikmat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung satu nikmat saja dari Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagai contoh ini, satu nikmat saja yang kita merasakan, nikmat udara itu. Pertanyaannya itu, dari Bapak dan Ibu, ada enggak yang menghitung dari mulai bangun itu sampai sekarang berapa kali menghirup udara? Kayak memele, bitong sana bakal nyerku mulai kulakum dan tak temu kalian lah. Tak bisa kita, tak menghitung kita. Kenapa? Pernah tak majar. Saya hitung biasanya, ada pulsa, karya kuning. Tapi menggratis terus, terus tak mikirin. Karena udara itu gratis, maka kemudian kita tidak merasakan betapa itu adalah nikmat dari Allah. Satu nikmat saja tidak bisa kita hitung, apalagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Jadi Suratun Ni'am, ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi sekali lagi surah An-Nahl itu adalah surah yang mengajak kita untuk merenungkan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Ini saja, kita berdoa, mudah-mudahan kita juga berdoa untuk